Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, perkenalkan nama saya ya Muhammad Dahlan Fauzi. Berikut di ya seperti biasalah saya dari kampus Tainu ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang organisasi profesi dan dewan kehormatan. Jadi ini pilar menjaga martabat dan penegak etika profesi hukum. Ya, eh, pengertian organisasi profesi ya kita harus tahu dulu. Organisasi profesi adalah wadah atau perkumpulan yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi atau keahlian yang sama. Organisasi ini didirikan untuk mengembangkan profesionalisme, menjaga etika, dan memperjuangkan kepentingan bersama dalam suatu bidang profesi. Dalam konteks profesi hukum, organisasi profesi memiliki peran yang sangat strategis karena hukum berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban warga negara, serta tegaknya keadilan di masyarakat. Nah, tujuan dan fungsi organisasi profesi hukum diantaranya yang pertama ini adalah fungsinya menjaga marwah dan martabat. Yang kedua, mengembangkan profesionalisme. Yang ketiga, menyusun dan menegakkan kode etik. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum. Yang kelima, menjalin kerjasama. Dan yang terakhir, mengabdi kepada masyarakat. Nah, ini berbagai organisasi profesi hukum di Indonesia. Terdapat beragam organisasi profesi hukum, baik yang bersifat khusus satu profesi maupun yang bersifat multiprofesi atau lintas bidang keahlian hukum. Nah, ini adalah berikut beberapa contohnya organisasi profesi khusus berdasarkan jenis profesi. Yang pertama, profesi advokat. Organisasi profesinya itu ada Peradi, Peradi Utama, KAI, dan lain-lain. Yang kedua, profesi notaris. Nah, organisasi dalam profesi notaris ini ada Ikatan Notaris Indonesia atau INI, singkat jadi ini. Yang selanjutnya ada profesi hakim, yaitu organisasinya IKHI atau Ikatan Hakim Indonesia. Yang keempat ada jaksa. Nah, atau dalam organisasi profesinya ada Persaja, Persatuan Jaksa Indonesia. Yang kelima ada polisi. Tidak ada organisasi profesi di luar institusi. Nah, ini pengawasan etik dilakukan secara internal melalui Propam dan KKEP. Seperti itu. Yang selanjutnya ada organisasi profesi lintas bidang. Yang pertama ada organisasi APPIHI atau Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia. Nah, profesi yang dihimpunnya yaitu peneliti dan pengajar atau dosen hukum di antara. Yang kedua ada organisasi APIHI atau Asosiasi Profesional Informasi Hukum Indonesia. Nah, profesi yang dihimpunnya itu pustakawan, knowledge officer, information spesialis di bidang hukum. Lalu yang ketiga ada organisasi Persahi atau Persatuan Analisis Hukum Indonesia. Nah, profesi yang dihimpunnya itu analisis hukum di berbagai kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Yang selanjutnya ada organisasi Perluhmi atau Persatuan Penyuluh Hukum Seluruh Indonesia. Nah, ini profesi yang dihimpunnya tentunya penyuluh hukum. Yang selanjutnya tadi kita ada membahas Dewan Kehormatan ya, Dewan Kehormatan atau lembaga penegak etik. Nah, perlu kita ketahui juga Dewan Kehormatan adalah lembaga yang dibentuk oleh organisasi profesi yang berfungsi dan berwenang untuk mengawasi pelaksanaan kode etik profesi serta memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota profesi. Dewan Kehormatan merupakan peradilan etik internal yang independen dalam menjalankan tugasnya. Keputusannya mengikat anggota profesi dan dapat berakibat pada sanksi profesional termasuk pencabutan hak menjalankan profesi. Di antaranya yang menjadi secara umum, Dewan Kehormatan pada berbagai profesi hukum memiliki fungsi-fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama, fungsinya ini penegakan etika profesi, penegakan dan penilaian, sidang disiplin atau peradilan etik, pemberian sanksi, pemberian pedoman dan nasihat etik, edukasi dan pembinaan.
Yang selanjutnya karakteristik Dewan Kehormatan. Beberapa karakteristik penting dari Dewan Kehormatan sebagai lembaga penegak etik adalah yang pertama bersifat pasif ya dalam menjalankan fungsi penegakan kode etik. Dewan Kehormatan pada umumnya bersifat pasif yaitu hanya menunggu aduan dan tidak secara aktif mencari kasus pelanggaran kode etik, aduan-aduan dan tidak secara aktif mencari kasus pelanggaran kode etik. Aduan dapat datang dari klien, teman sejawat masyarakat yang dirugikan, atau bahkan dari pengurus organisasi profesi untuk kepentingan hukum dan kepentingan umum. Yang kedua, karakteristiknya independen dan imparsial, yaitu Dewan Kehormatan harus menjalankan tugasnya secara independen, bebas dari tekanan dan intervensi dari pihak manapun, termasuk dari pengurus organisasi profesi. Yang selanjutnya, tingkat berjenjang. Dewan Kehormatan biasanya dibentuk secara berjenjang, misalnya di tingkat pusat dan tingkat cabang atau daerah. Putusan Dewan Kehormatan di tingkat cabang dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan tingkat pusat. Nah, ini ada contoh Dewan Kehormatan pada berbagai profesi hukum. Yang pertama ada profesi advokat. Ini lembaga penegak etiknya Dewan Kehormatan Advokat di masing-masing organisasi advokat seperti Pradi, Pradi Utama, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada notaris, lembaga etiknya itu Majelis Kehormatan Notaris atau MKN. Yang ketiga hakim. Nah, ada juga hakim ini nama lembaga penegak etiknya Majelis Kehormatan Hakim MKH. Yang selanjutnya ada profesi jaksa. Ini lembaga penegak etiknya ada Majelis Kode Perilaku Jaksa, dan yang terakhir tentunya ada polisi yaitu Komisi Kode Etik Polri atau KEKEP. Nah, studi kasus ya. Pada tahun 2014, seorang advokat bernama Thomson Situmeang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal tersebut mengatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim harus mendapatkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris atau MKN terlebih dahulu jika ingin mengambil fotokopi minuta atau memanggil notaris untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Pemohon berargumen bahwa ketentuan ini menghalangi hak konstitusionalnya sebagai penegak hukum dan memberi kesan bahwa kewenangan hakim, jaksa, dan penyidik berada di bawah kewenangan MKN. Padahal sebelumnya MK pernah membatalkan ketentuan serupa karena dianggap bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan. Nah, pertanyaannya, mengapa MKN diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan dalam proses peradilan yang melibatkan notaris dan akta yang dibuatnya? Lalu, apa perdebatan etik yang muncul dari kewenangan MKN tersebut? Dan bagaimana seharusnya keseimbangan antara kewajiban menjaga rahasia jabatan notaris dan kewajiban membantu proses penegakan hukum? Nah, ini ya. Pembahasannya yang pertama, rasionalisasi kewenangan MKN. Nah, kewenangan MKN ini memberikan persetujuan didasarkan pada kebutuhan dan melindungi kerahasiaan jabatan notaris. Notaris memiliki kewajiban sumpah untuk merahasiakan isi fakta dan segala keterangan yang diperoleh dari klien. MKN berfungsi sebagai filter untuk memastikan bahwa permintaan dari penegak hukum benar-benar sah, tidak melanggar hukum, dan tidak digunakan untuk kepentingan di luar proses peradilan yang sah. Yang kedua, perdebatan etik. Ini perdebatan utamanya adalah antara kewajiban etik notaris menjaga rahasia dan kewajiban hukum penegak hukum mengungkap kebenaran material. Di satu sisi, kerahasiaan adalah fondasi kepercayaan klien pada notaris. Di sisi lain, penegak hukum membutuhkan akses terhadap bukti untuk mengungkapkan tindak pidana. Kewenangan MKN dipandang oleh sebagian kalangan sebagai bentuk perlindungan berlebihan yang justru dapat menghambat proses peradilan dan menciptakan ketidaksetaraan di hadapan hukum. Nah, yang selanjutnya keseimbangan yang ideal ini, keseimbangan itu terletak pada pengaturan yang jelas dan proporsional. Prosedur persetujuan MKN seharusnya tidak menjadi hambatan birokrasi yang berlarut-larut, tetapi merupakan mekanisme check and balance yang cepat dan efisien. MKN harus menjalankan fungsinya secara objektif, memberikan persetujuan jika permintaan penegak hukum telah sesuai prosedur dan tidak melanggar hukum, serta menolak jika terbukti tidak sah atau menyalahi wewenang putusan MK. Kemudian menegaskan kembali bahwa persyaratan persetujuan MKN
tidak boleh menghilangkan independensi penegak hukum. Baik itu jadi daripada studi kasus yang itu ya. Tapi kayaknya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.